Bab 1326. Setelah menelan pil, Helena menemukan bahwa luka di tubuhnya sudah mulai sembuh, dan kecepatan penyembuhannya jelas lebih cepat daripada pil keluarga mereka. Efeknya jauh lebih baik, bahkan sedikit bekas luka pun tidak terlihat. Pil penyembuhan keluarga Waitemu sangat kuat. Tampaknya penelitian keluarga Waitemu tentang hal-hal semacam ini sangat kuat. Helena merasakan kekuatan pil itu dan meratap. Itu bukan dari keluarga White. Aku memperbaikinya ketika aku tidak ada hubungannya, dan bahkan sedikit memperbaikinya. Jack tersenyum kecut, sebelum melanjutkan, ketika saya bebas, saya akan mengajar yang lain di keluarga White, dan mereka kemudian akan dapat menggunakan obat penyembuhan yang lebih baik di masa depan. Aku tidak menyangka kamu memiliki bakat seperti itu. Melihat Jack di sebelahnya, mata Helena secara bertahap dipenuhi dengan lebih banyak penghargaan. Saya harus mengatakan bahwa pacar yang ditemukan saudara perempuan ketiga saya benar-benar baik dalam semua aspek. Dia tidak hanya memiliki bakat yang baik, tetapi dia juga baik kepada orang lain dan juga sangat tampan. Di dalam hatinya, dia secara tidak sadar merasa sedikit iri. Mengapa dia tidak bertemu pria yang begitu baik selama bertahun-tahun? Mungkin, jika Jack bukan pacar dari saudara perempuan ketiganya, bukankah pertemuan antara dia dan Jack ini akan menjadi pertemuan yang sempurna? Setelah memikirkannya, mata Helena berubah menjadi linglung. Kurasa ada gua di sana dan ini sudah larut. Kenapa kita tidak melakukannya malam ini saja? Jack memandang Helena dan berkata, pakaianmu berlumuran darah, mengapa kamu tidak masuk dan mengganti pakaianmu dulu? Aku akan menjaga bagian luar saat kamu berganti pakaian. Kau akan menjagaku. Helena mengerutkan kening, dan dengan cepat berkata dengan malu, lalu bagaimana aku tahu kamu tidak akan mengintip? Jack merasa malu, dan berkata tanpa daya, terserah dirimu, jika kamu tidak ingin berubah, dan berpikir kamu akan nyaman mengenakan pakaian berlumuran darah ini, maka jangan ganti, lubang, dan saya khawatir kemanapun Anda pergi, Anda akan tetap dipandangi. Wajah cantik Helena langsung merona saat dia menatap Jack, lalu berkata, oke, tapi kamu tidak bisa mengintip. Jika kamu mengintip, aku akan memberitahu adikku. Jack terdiam beberapa saat, kamu. Beritahu Daniela, katakan padanya bahwa aku mengintipmu. Hehe, tidakkah kamu malu mengatakan ini padanya? Huff, berhentilah berpura-pura, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Kamu dan saudara perempuanku adalah orang yang benar-benar menjalin hubungan. Dia sendiri sudah mengakuinya. Helena kemudian mendengus dingin ketika dia mulai berjalan menuju gua dan berkata, jadi, jika kamu mesum dan berani mengintipku, dan kakakku tahu, kamu pasti sudah selesai. Pada saat itu, dia pasti akan hancur, bersamamu. Jack berjalan di belakang dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan, jika dia benar-benar menawarkan untuk putus denganku, itu akan bagus. Apa katamu? Tanpa diduga, pendengaran Helena sangat tajam, saat dia berhenti dan menatap Jack dengan tatapan bingung. Jack buru-buru berkata, tidak apa-apa, saya tidak bisa menahannya. Saya punya istri, dan saya jauh lebih tua dari saudara perempuan Anda. Hei, dialah yang mengganggu saya. Mau tidak mau saya menerima nasib saya. Petik 2. Helena segera menatap Jack dengan jijik di matanya, teruslah berpura-pura, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Kamu harus berpikir bahwa saudara perempuanku masih muda dan cantik, itu sebabnya kamu bisa membodohinya. Adikku, dia terlalu polos karena belum pernah melihat dunia sebelumnya, dia ditipu oleh pria sepertimu. Kamu pasti tidak memiliki hati nurani untuk dapat mengatakan bahwa saudara perempuanku mengambil inisiatif untuk mengejarmu. Jack tahu bahwa tidak ada yang akan percaya ketika dia mengatakan ini. Lagi pula, pria mana yang tidak tergoda untuk bertemu dengan wanita muda dan cantik seperti itu? Bahkan ketika dia menunggang kuda bersama Daniela, dia merasakan semacam kegelisahan di hatinya yang belum pernah dia alami sebelumnya. Bab 1327. Namun, jika bukan karena mabuk malam itu dan mereka berdua tidak tidur bersama, dia benar-benar tidak akan berpikir untuk mengejar Daniela atau apapun. Oke, aku akan ganti baju dulu, kamu membantuku menjaga luar, ingat, jangan mengintip, kalau tidak, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Helena balas tersenyum dan kemudian berjalan sendirian ke dalam gua. Wanita ini,
Jack tersenyum pahit, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, perlahan mengisapnya di luar. Dia juga tidak menyangka bahwa kali ini akan ada kebetulan seperti itu. Pada hari pertama setelah masuk, dia benar-benar bertemu Tuan Muda Chet dan Helena. Semua ini sepertinya benar-benar diatur oleh takdir. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa setelah dia baru saja mengambil 2 isapan rokok di tangannya, dia mendengar jeritan dari Helena yang datang dari gua. Tidak bagus, ada bahaya. Jack terkejut, dan segera masuk. Dia sangat cepat, dan bergegas ke gua dalam sekejap. Mengaum. Begitu dia bergegas masuk, dia melihat seekor tiger melompat ke arah Helena. Jack membalik telapak tangannya, menyebabkan pedang hitam muncul di tangannya, dan menebas tiger itu. Kecepatan Jack sangat cepat, dan aura pedang terbang keluar, yang langsung memenggal kepala tiger, menyebabkan tiger itu jatuh dengan keras ke tanah, tidak lagi bernapas. Itu hanya monster yang sebanding dengan tahap akhir setengah dewa, kamu sebenarnya. Setelah Jack membunuh binatang itu, dia menoleh dan menatap Helena, yang berdiri di samping dinding batu gua. Jangan lihat di sini. Pada saat ini, Helena memegang rok yang baru saja dia keluarkan, dan buru-buru menutupi tubuhnya dengan itu, pakaian berdarah berserakan di tanah di sampingnya. Jack juga sedikit tercengang ketika melihat adegan ini. Meskipun Helena menutupi tubuhnya dengan rok, paha sewait salju dan tulang selangka yang menggoda semuanya terlihat sangat seksi, dan Jack agak terjebak dalam kesurupan. Jack tidak ragu bahwa jika dia digantikan oleh pria lain, dan cedera Helena tidak sepenuhnya pulih, dikombinasikan dengan penampilannya yang pemalu, dia pasti tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan akan bergegas langsung ke arahnya. Kamu masih mencari. Wajah Helena memerah, dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia belum pernah ditatap oleh pria seperti ini sebelumnya. Setelah Jack sadar, dia juga merasa malu, dan segera berpura-pura melihat sekeliling, coba saya lihat apakah ada monster lain di gua ini. Setelah melirik sebentar, Jack bergegas keluar dan berkata, setelah kamu berpakaian, beritahu aku kapan harus masuk. Setelah Jack pergi, Helena cemberut marah, melihat sosoknya yang hampir sempurna, dan benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Bab 1328. Oke, kamu bisa masuk. Setelah beberapa saat, Helena mengenakan roknya, dan ketika dia sudah benar-benar tenang, dia berteriak keluar. Jack masuk dengan seekor kelinci yang baru saja dibunuh, dan kemudian meninggalkannya. Kenapa kamu datang dengan kelinci? Helena segera bertanya ketika dia melihat mayat monster kecil di tanah. Jack tersenyum dan berkata, lagi pula aku menganggur, aku akan memanggangnya sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, Jack keluar lagi dan menemukan beberapa kayu kering, sebelum menyalakannya. Dia mengupas kulit kelinci dan mulai memanggangnya. Sebelumnya, apakah kamu melihat sesuatu? Helena duduk di samping, dan setelah beberapa saat, bertanya dengan lembut. Ahem, aku tidak melihat apa-apa. Bukankah kamu menggunakan pakaian untuk menutupi dirimu? Jack terbatuk canggung, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk bergumam, meskipun kamu terluka, monster beast itu tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, kamu seharusnya bisa mengatasinya, kan? Helena menatapnya kosong dan berkata, awalnya, tiger itu bersembunyi di tempat gelap di sana. Aku bahkan tidak menyadari ada monster di dalamnya, lalu ketika dia melompat keluar, aku secara alami terkejut. Maksudmu, Anda mengharapkan saya untuk buru-buru bertarung tanpa mengenakan pakaian apapun? Jack tertegun dan tersenyum canggung, kamu benar. Ini pertama kalinya aku datang ke tempat seperti itu. Aku lupa bahwa ada banyak monster di dalamnya. Aku seharusnya datang untuk memeriksanya untukmu terlebih dahulu sebelum membiarkannya, kamu masuk ke dalam gua. Hah, aku senang kau tahu. Helena mendengus. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Jack lagi, ngomong-ngomong, kamu tidak bisa memberitahu kedua adik perempuan itu tentang apa yang terjadi padaku barusan. Jack tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya belum melihat apa-apa, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan, kan? Apa maksudmu? Maksudmu, jika kamu melihat sesuatu, kamu akan berlari keluar dan mengatakan omong kosong. Helena mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Aku juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika itu masalahnya.
Jack tersenyum. Setelah barbeque dipanggang, dia menarik kaki kelinci besar dan menyerahkannya kepada Helena. Apakah kamu ingin sesuatu untuk dimakan? Jangan khawatir, Anda baru saja melihat saya memanggangnya. Itu pasti tidak beracun. Aku tidak berpikir kamu akan berani melakukannya sama sekali. Helena merasa hangat di hatinya dan mengambil kaki kelinci itu. Ini adalah pertama kalinya dia dirawat oleh pria seperti ini. Dijaga, dia merasa sedikit manis di hatinya. Setelah menggigit kecil, mata Helena berbinar dan dia terkejut. Yah, rasanya sangat enak, rasanya sangat enak. Jack membalik telapak tangannya dan mengeluarkan sebotol anggur white lagi, sebelum meminumnya setelah membukanya. Kamu benar-benar tahu bagaimana menikmati dirimu sendiri, dan kamu benar-benar membawa anggur. Helena memandang Jack, dan berkata sedikit terkejut. Hehe, kamu mau minum? Jack tersenyum dan menyerahkan anggur di tangannya. Saya tidak akan meminumnya. Jika saya bersama keluarga Cabello, saya dapat minum beberapa teguk. Namun, di tempat seperti itu, saya tidak akan berani minum. Jika saya mabuk, itu akan merepotkan. Bab 1329. Helena melambaikan tangannya, dan segera memikirkan sesuatu, dan bertanya kepada Jack dengan sangat tertarik, ngomong-ngomong, karena kamu menjalin hubungan dengan Daniela, bagaimana kalian berdua bertemu satu sama lain? Dia kebetulan ditangkap oleh seorang pencuri kuda, dan setelah menemukan pencuri kuda itu, saya membunuh mereka dan menyelamatkannya. Jack mengambil seteguk daging kelinci di tangannya dan menuangkan anggur ke mulutnya dengan keras. Setelah meneguk semangat, dia berkata lagi, lalu, setelah perlahan bergaul, kami berkumpul. Helena tampak curiga, kalian baru mengenal satu sama lain selama sebulan, namun sebenarnya kalian berbicara tentang perlahan bergaul. Saya pikir kecepatan ini sudah sangat cepat. Banyak orang yang telah mengenal Daniela selama beberapa tahun, beberapa bahkan lebih dari 10 tahun, telah mengejarnya selama bertahun-tahun, tetapi belum merebut hatinya. Kamu benar-benar beruntung menangkap hati adik perempuanku. Keberuntungan yang sangat buruk. Haha, setelah Jack mendengar ini, dia tersenyum pahit, dan hatinya menjadi lebih rumit. Keduanya mengobrol, dan itu sebenarnya sudah sangat larut. Namun, keesokan paginya, luka Helena sembuh total. Yah, lukaku sudah sembuh sekarang, aku akan pergi sendiri sekarang sehingga jika aku menemukan harta apapun, aku tidak perlu merebutnya darimu. Helena berjalan keluar dari gua dan meregangkan pinggangnya. Sosoknya yang sempurna sekali lagi disorot, sehingga orang tidak bisa tidak berfantasi tentang hal itu. Oke, hati-hati, jangan bertemu dengan perburuan tuan muda itu lagi. Jack terbang, dan setelah memikirkannya, dia dengan santai mengingatkannya. Tidak semudah itu untuk bertemu dengannya. Helena terbang dalam sekejap, memandang Jack, dan kemudian berkata, jangan khawatir, lawanku benar-benar sedikit. Namun, tepat ketika mereka berdua akan pergi, mereka mendengar suara perkelahian tidak terlalu jauh, dan suara itu semakin dekat dan dekat ke sini. Itu keluarga White. Jack melihatnya dan dengan cepat menemukan bahwa ada 4 atau 5 anggota keluarga kulit White di depan mereka, yang dikejar dan melarikan diri oleh sekelompok orang. Dia mengepalkan tinjunya dan bergegas. Helena tidak mau mempedulikannya, tetapi dia segera menemukan masalah. 7 atau 8 orang yang mengejar keluarga White sebenarnya adalah tuan dari keluarga Cabello. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan segera terbang ke sana. Sial, Beth, haruskah kita memberi mereka barang-barang ini? Orang-orang ini benar-benar mengejar kita dengan keras. Yule, yang terbang di depan, mengerutkan kening, dan memandang orang-orang yang mengejar mereka, lalu berkata kepada Beth di sebelahnya. Tidak. Akhirnya saya mendapat token White, mengapa memberikannya kepada keluarga Cabello? Beth mengertakkan gigi dan melihat bahwa pihak lain semakin dekat dan lebih dekat dengannya dan Yule, dia berkata dengan tegas, oke, mari kita terbang secara terpisah, dengan begitu jika mereka menangkap kita, kita tidak akan mati bersama. Hei, sepertinya itu saudara Jack. Namun, pada saat ini, Yule melihat seorang pria terbang dan melihat lebih dekat. Wajahnya berseri-seri ketika dia melihat itu adalah Jack. Ini benar-benar dia, hebat, jangan lari, kali ini Tuan Jack ada di sini, kita pasti menang. Kita akan membunuh anggota keluarga Cabello sialan ini. Beth segera berhenti, dan menghela napas panjang lega.
Selama Jack ada di sini, orang-orang dari keluarga Cabello di belakangnya jelas bukan lawan mereka. Setelah memikirkannya, Yule berkata, kamu benar-benar ingin membunuh mereka. Orang-orang dari keluarga Cabello ini, meskipun mereka penuh kebencian, bukan Jack dan wanita tertua dari keluarga Cabello, dalam hubungan romantis. Tidak perlu membuat sesuatu buruk di antara kita, kan? Beth terdiam beberapa saat, lalu memutar matanya ke arah Yule dan berkata, kamu terlalu mudah dibodohi, tidak bisakah kamu melihatnya? Jack dan wanita tertua tidak menjalin hubungan sama sekali. Mereka tidak punya pilihan, mereka punya untuk bertindak sebagai pasangan palsu untuk saat ini. Tidak akan lama sebelum Helena benar-benar menemukan kekasihnya, dan mereka berdua pasti akan segera mengumumkan perpisahan mereka. Bab 1330 mendengar apa yang dikatakan Beth, Yule juga tiba-tiba menyadari, lihatlah begini, Jack dan Helena baru saja bertemu belum lama ini, dan mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba menjadi pasangan? Sepertinya Jack baik hati, cukup untuk membantu Helena, dan dia tidak ingin menyakitinya. Kalau tidak, saya khawatir keluarga kulit white akan mendapat masalah. Beth juga mengangguk, yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa orang-orang dari keluarga Cabello sangat sombong. Tetua pertama dan kedua dari keluarga Cabello memiliki bakat yang luar biasa. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak pernah menyinggung mereka. Pada titik ini, Beth berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, jika saya adalah Helena, saya tidak ingin ada hubungannya dengan si gendut itu, Chet-hun. Saya lebih suka memberikan ciuman pertama saya kepada Jack daripada menikah dengannya. Begitu dia selesai berbicara, Jack datang di depan mereka dan berhenti. 7 atau 8 anggota keluarga Cabello yang sedang mengejar juga langsung berhenti tidak jauh. Ini merepotkan. Mengapa tuan muda keluarga kulit white ada di sini? Anak ini berada di tahap tengah alam dewa sejati. Seorang pria dari keluarga Cabello tenggelam ketika dia melihat Jack datang. Saudara Frederico, ayo menyerah. Kita tidak bisa memenangkan yang ini. Gadis muda lainnya, setelah melihat Jack dan yang lainnya, akhirnya berkata kepada Frederico Cabello. Frederico merasa kesal dan hampir menyerah, tetapi pada saat ini, matanya menyala lagi, dan dia tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berseru kaget, lihat, itu misi. Bagus, misi ada di sini. Sekarang orang-orang dari keluarga White sudah selesai. Seorang pria dari keluarga Cabello berkata, dengan ekspresi gembira. Ya, wanita tertua ada di sini. Dia adalah wanita kuat di rilem dewa sejati, dan penguasa terkuat keluarga Cabello kita. Sekarang, jika keluarga White tidak menyerahkan token mereka, mereka tidak akan bisa menolak kita mengambil mereka. Gadis muda yang membujuk Frederico sebelumnya, setelah memikirkannya, berkata sambil tersenyum, seolah-olah apa yang mereka inginkan sudah ada di tangan mereka. Tapi, bukankah wanita tertua dan pewaris keluarga White menjalin hubungan? Akankah dia membantu kita? Seorang pria berkata dengan ekspresi aneh setelah memikirkannya. Dia seharusnya membantu kita. Aku mendengar dari tetua keluarga Cabello bahwa ibu negara melakukan ini untuk mencegah keluarga Hun memaksanya menikahi Chet. Aku yakin Nona Helena pasti akan membantu kita. Frederico mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, berkata dengan agak ragu. Setelah beberapa saat, Helena terbang dan berdiri bersama keluarga Cabello. Apa yang sedang terjadi? Helena memandang Frederico dan yang lainnya sebelum bertanya. Nona, mereka mendapat token white, dan 10 token hitam, dan, wanita itu, juga memiliki rumput roh tingkat rendah kelas 2, ayo ambil semuanya. Frederico maju selangkah dan berkata kepada Helena, ketika dia berbicara tentang token dan rumput roh, matanya penuh api. Tuan, kami menemukan hal-hal ini terlebih dahulu. Setelah kami mendapatkannya, orang-orang ini ingin mengambilnya. Melihat Helena datang, wajah Beth, Yule, dan lainnya menjadi serius lagi. Bersambung.